Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Oke, pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke laporan keuangan yang terakhir yang akan kita bahas. Oke, yaitu mengenai laporan posisi keuangan. Di mana laporan posisi keuangan di sini bisa kalian sebut juga sebagai laporan neraca. Oke, nah laporan posisi keuangan atau neraca di sini itu memiliki dua model ya yang bisa kalian pilih. Berarti hampir sama nih kayak laporan laba rugi, ya kan ya? Ada dua pilihan yang bisa kalian pilih. Kalau di laba rugi, pilihan yang kalian pilih itu ada yang single step dan ada yang multiple step. Tapi kalau di laporan posisi keuangan atau neraca, tipe yang bisa kalian pilih itu ada dua juga. Yang pertama itu adalah yang berbentuk kontrol, dan yang kedua adalah yang berbentuk staffel. Oke. Bedanya apa kontrol dengan staffel? Kalau staffel itu dia panjang ke bawah. Oke. Jadi bentukan laporannya itu adalah harta di paling atas, utang di bagian tengah, modal di bagian akhir. Itu kalau yang berbentuk staffel. Oke. Sedangkan yang berbentuk kontrol itu yang bentuknya ke samping. Oke, jadi atau yang berbentuk T account kalau di buku besar ya. Oke, bentuknya kayak huruf T, di mana di bagian kiri itu untuk akun harta dan di bagian kanan itu untuk akun pasifa. Oke, ingat lagi pasifa itu ada dua akun ya, yaitu utang dan modal. Ya. Nah, pada laporan posisi keuangan atau laporan neraca yang akan kita bahas kali ini, itu yang berbentuk skontro. Oke, yang berbentuk skontro. Nah, sekarang kita mulai dari akun yang ada di sebelah kiri. Ya, oke, akun yang ada di sebelah kiri itu adalah akun harta. Nah, yang kita tulis di sini adalah akun hartanya. Oke, oke, ingat, harta itu adalah kodenya satu, ya enggak? Nah, kalau kita lihat lagi di kertas kerja, yang ini, kode akun satu itu kan banyak ya. Ada yang depannya satu satu, iya nggak? Dan ada yang depannya satu dua. Nah, maka dari komponen harta akan kita pecah jadi dua. Ya, ada yang kode akunnya satu satu dan ada kode akunnya satu dua. Oke. Nah, yang kode akunnya satu satu kita tulis sebagai harta lancar. Ya. Kita tulis sebagai harta lancar. Ini yang kodenya adalah satu satu. Tadi harta kodenya berapa? Satu. Paham ya? Oke, harta tadi kodenya adalah satu. Next, selanjutnya di harta lancar ya, yang kodenya satu satu. Kalau kalian lihat itu kan ada 4 akun, iya enggak? Oke, ada kas, ada apa lagi itu? Ada piutang usaha. Oke, ada perlengkapan. Oke, ada sewa dibayar di muka atau bisa saya singkat menjadi DBDN. Oke, oke. Kemudian kita cek lagi di bagian bawah. Di bagian bawah ada nggak sih yang kodenya itu satu satu? Di bagian bawah jumlah kodenya satu satu ada nggak? Nggak ada kan ya? Oke, karena nggak ada berarti sudah selesai. Gitu ya. Nah, sama lagi untuk nominal yang akan kita gunakan itu adalah nominal yang ada di sisi debit. Maaf, sisi debit di kolom NSD. Gitu ya. Oke, kas di sini adalah 49.400, maka kita tulis di kolom kedua. Ingat ya, karena kolom kedua itu adalah kolom yang kotornya. Yang bersih adanya di kolom ketiga. Oke. Kas 49.400.
Piutangnya itu 14.500. Perlengkapannya 12.200. Dan sewa DJDM 7.650. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, kalau misalkan sudah semua harta lancar kita masukkan, maka tinggal kita jumlahkan. Oke. 49,4 tambah 14,5 tambah 12,2 tambah 7,65. Oke. Maka kita bisa tulis jumlahnya ya. Oke, total dari HL. Total harta lancar. Oke, totalnya kalian tulis di kolom yang ketiga. Nominalnya itu sebesar 83.750. Oke, paham ya? Nah, sekarang setelah harta lancar, ternyata dia ada kode akun yang yang depannya itu 12. Kayak gitu. 12 di sini berarti tinggal kita tulis ya. Harta apa nih? Tetap berwujud. Oke, atau bisa ditulis harta tetap aja. Oke, harta tetap kalau kita lihat di bagian atas itu ada dua akun kan ya. Ada peralatan, ada kendaraan. Oke, kita tulis nih. Peralatan, sorry. Saya ganti warna dulu ya. Oke, ada peralatan, kemudian ada kendaraan. Oke, kemudian kita cek lagi di bagian bawah. Di bagian bawah, ya, di bawah jumlah ya, ada nggak sih kode akun yang diawali dengan angka 12? Oke, ada ya. Ada akumulasi penyusutan peralatan, ada juga akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, maka tinggal kita masukkan lagi di sini. Akumulasi penyusutan peralatan sama ada akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, paham ya? Oke, berarti kita lihat lagi dari kolom NSD-nya, di mana peralatan nominalnya 15.000 dan kendaraan nominalnya adalah 120.000. Oke, kemudian kita lihat akumulasi. Oh, akumulasi itu kan bagian dari harta. Ya enggak? Akumulasi bagian dari harta. Tapi dia adanya di sisi kredit. Gitu. Balik lagi nih ke mekanisme debit kredit. Harta kalau kalau adanya di sisi di kredit, dia itu bertambah atau berkurang. Oke, pasti berkurang kan? Maka 200 dan 12 ribunya di sini itu akan kita kasih tanda dalam kurung. Oke? Berarti dalam kurung berapa tuh? 200 sama 12.000 ya. 200 dan 12.000. Oke. Dari harta tetapnya dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, clear ya. Nanti kalau misalnya kalian bingung, silakan ditanyakan aja. Ya. Oke. Karena sudah nggak ada lagi harta tetap, maka tinggal kita jumlahkan menjadi total harta tetap. Oke. Nah, total harta tetap tinggal kita jumlahkan. 15 tambah 120 kurang 0,2 kurang 12. Oke, hasilnya adalah 122.800. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah nggak ada lagi nih harta-hartanya lagi, maka tinggal kita jumlahkan. Dapatlah menjadi total harta. Oke, berarti total hartanya adalah 83.750 ditambah dengan berapa tuh? 122.800 ya. Oke, maka hasilnya adalah 206.550. Kelar. Oke, ini baru divisi
kiri, masih ada sisi kanan. Sisi kanan itu untuk pasifa, iya enggak? Pasifa itu untuk kode 2 dan untuk kode 3. Oke. Nah, akun yang kedua dari sebuah akun itu apa sih? Oke, adalah utang. Oke, utang memiliki kode akun 2. Nah, kita lihat lagi dari neraca dari kertas kerjanya. Oke, yang diawali dengan angka 2 itu kan ada utang usaha dan ada utang bank. Iya enggak? Oke, maka tinggal kita tulis di sini utang usaha dan utang bank. Ada utang usaha, ada utang bank. Oke, kemudian di bagian bawah ada nggak yang ada nggak akun yang nomor akunnya didahului dengan angka 2? Oke, ada ya, yaitu utang gaji. Oke, kita tulis lagi di sini yang ketiga, yaitu utang gaji. Nominalnya juga sama, yang kita gunakan adalah nominal yang ada di kolom MSD. Oke, oke di sini utang gajinya 500. Kita tulis di kolom yang kedua ya, 500. Utang banknya itu 10 dan utang usahanya 5 ya. Berarti 5 dan 10. Oke. Nah, karena sudah nggak ada lagi ya utang-utangan, maka tinggal kita jumlahkan. Oke. Menjadi total utang ya. Oke, berarti total utangnya adalah 15.500. Oke, dari utangnya dulu ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian? Ini kalau kalian masih bingung, silakan ditanyakan aja ketika offline. Oke, oke. Selanjutnya, setelah ada utang, ya, komponen yang ketiga itu adalah modal. Maka kita akan mencari modalnya. Oke, modal dia punya kode akun 3. Nah, makanya modal yang kita gunakan itu adalah modal akhir. Ya, modal yang kita gunakan adalah modal akhir. Kita udah dapat modal akhirnya belum? Ya udah. Dari mana? Dari perubahan modal yang ini. Kayak di sini perubahan modalnya, ya modal akhirnya itu adalah 191.050. 191.050. Oke. Nah, maka ingat, price udah nggak boleh kita masukkan ke sini lagi ya, walaupun dia kodenya 3. Kenapa price nggak boleh dimasukkan ke laporan posisi keuangan? Karena dia sudah kita masukkan di laporan perubahan modal. Jadinya biar nggak double pencatatan. Ya. Jadinya modal yang kita gunakan itu adalah modal akhirnya aja. Sehingga price jangan kalian masukkan lagi. Ya. Oke, karena sudah selesai semua, maka tinggal kita jumlahkan ya menjadi total modalnya. Oke, total modal kita taruh di kolom yang ketiga ya. Maka total modalnya adalah 191.050. Nah, kalau sudah nggak ada, maka tinggal kita jumlahkan yang terakhir, yaitu total pasifa. Oke, total pasifa itu harus sejajar dengan total hartanya ya. Oke, jadinya harus sejajar antara harta dengan pasifa, biar terjadi keseimbangan lah antara mereka keduanya. Oke, kalau kita jumlahkan total pasifa, tadi kan kita udah dapat utangnya itu totalnya 15.500 ya. Dan modal akhirnya adalah 191.050. Maka totalnya adalah 206.0 maaf 206.550. Sorry. 206
5,50. Oke, sudah balance kan ya antara harta dengan pasifanya? Nah, kalau sudah balance berarti seenggaknya udah benar ya. Ya gitu, karena di akuntansi balance belum tentu benar apalagi nggak balance gitu. Oke, berarti sampai di sini untuk video yang ketiga ya mengenai laporan posisi keuangan. Dari kalian ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk kelas 12 IIS 2 ya, video ini tolong kalian salin di buku modul kalian ya. Jadinya di buku modul kalian, kalian tulis apa yang saya kerjakan di video ini. Oke? Nah, nanti di video yang keempat kita akan masuk ke materi tentang jurnal penutup. Oke? Jadinya, thank you banyak untuk video yang ketiga. Kita ketemu lagi di video yang keempat mengenai jurnal penutup. Thank you banyak semuanya.